Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Ramadan dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 21 Makassar. Akan mempresentasikan sebuah eksperimen dengan judul Eksperimen Asam Basa dengan Indikator Alami yaitu kunyit. Tujuan diadakannya percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat suatu materi. Apakah materi itu bersifat asam atau basa, dengan patokan satu hal, yakni patokan itu adalah indikator. Baik, saya lanjutkan ke selanjutnya itu pembahasan alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yang di sini adalah yang pertama wadah bening, kemudian tusuk sate, ketiga sendok pengaduk, kemudian yang terakhir adalah kain lap. Baik, di klip video yang pertama ini saya akan menunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan, mulai dari indikator hingga bahan uji. Baik, bahan yang pertama adalah indikator kunyit. Bisa kita sini larutan kunyitnya. Kemudian bahan ujinya terdapat dari 4. Yang pertama adalah kapur, yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah sini kita lihat garam, yang ketiga adalah deterjen bubuk deterjen bubuk yaitu sabun colek, kemudian yang terakhir adalah asam mangga. Baik, setelah ini saya akan memperlihatkan klip video langkah-langkah atau metode dalam percobaan ini. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sebuah kaidah kepada teman-teman sekalian. Kaidah bahwa ketika indikator kunyit kita masukkan ke dalam bahan uji, apabila dia berwarna kuning, maka itu termasuk sifat asam. Baik, sedangkan apabila indikator kunyit itu dimasukkan ke bahan uji terus berwarna merah bata, maka itu termasuk ke dalam basa. Baik, kita lanjutkan ke dalam langkah-langkah percobaan ini, metodenya. Baik, kita bisa lihat di sini yang diuji cobakan yang pertama adalah asam mangga. Nah, caranya adalah kita mencampurkan, memix itu kunyit dengan bahan uji asam mangga, kemudian kita aduk hingga mendapatkan warna. Kita aduk agar bisa tercampur dengan merata, dan kita lihat warnanya. Apabila berwarna kuning maka termasuk asam, apabila berwarna merah bata maka itu termasuk basa. Nah, kita lihat di sini warna asam mangganya ada warna kuning, tetapi karena asam mangganya terlalu gelap, kita tidak terlalu kelihatan. Tapi jika kita melihat dengan jelas, dengan lebih dekat, terdapat warna kuning. Nah, yang kedua adalah kapur. Kita campurkan dengan indikator kunyitnya. Baik, di sini kita lihat kapurnya itu berwarna kuning atau kuning cerah. Mungkin karena saya terlalu banyak menaruh kunyitnya, yang sebenarnya di sini warnanya itu berwarna putih krim, tetapi karena saya terlalu banyak menaruh jadi warnanya kuning cerah. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi ditunjukkan adalah deterjen atau sabun colek. Kemudian kita aduk sampai terbentuk warna. Baik, di sini kita lihat deterjen berwarna merah bata. Nah, jelas sekali ya di sini bahwa deterjen itu bersifat basah. Baik, yang terakhir adalah garam. Nah, di sini garam
kunyit. Kita lihat dari sini garamnya itu berwarna kuning. Sebenarnya garam itu bersifat netral, netralisasi dari asam dan basa. Jadi dia itu tergantung dari jumlah mol asam dan basa pembentuknya. Nah, di sini kita lihat garamnya berwarna kuning ya. Nah, setelah video ini saya akan menunjukkan tabel data hasil percobaan. Berikut tabel data hasil percobaannya. Nah, pertama kita lihat di sini bahan uji. Bahan uji di sini. Yang pertama asam mangga. Asam mangga itu hasil warnanya adalah kuning. Berarti dia menunjukkan di sini sifatnya basah, sifatnya asam. Nah, kemudian bahan uji yang kedua adalah garam. Garam di sini maksudnya dia tergantung itu netral. Garam kan netral. Jadi tergantung antara molaritas asam basa pembentuknya. Kemudian yang ketiga adalah deterjen bubuk. Deterjen bubuk di sini sudah jelas ya, merah bata, yang menandakan dia itu adalah basah. Kemudian yang terakhir adalah kapur, yang di sini warnanya dia kuning muda, atau bisa juga warna putih krim yang menandakan dia adalah basah lemah. Baik, di sini kita bisa lihat gambar data hasil percobaan tadi. Yang sebelah kanan adalah di sini adalah deterjen, di sini kapur, di bawah ini garam, dan ini asam mangga. Baik, kita lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah setelah kita mencampurkan indikator kunyit ke dalam bahan uji, maka kita mendapatkan sifat asam yang menjadi berwarna kuning, sedangkan sifat basa berubah menjadi warna merah bata. Nah, sedikit ulasan mengenai materi asam basa, yaitu asam mengandung ion H+ dalam larutannya, dan pH-nya, tingkatan pH-nya itu kurang dari 7, sedangkan basa mengandung ion OH- di dalam larutannya, sedangkan tingkatan pH-nya itu lebih dari 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan tolong dikoreksi agar saya bisa juga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.